Ayolah. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ini berarti Pak Kamatnya sambutan lewat Zoom. Tausiahnya juga lewat Zoom. Ini FPPJ-nya cocoknya. Sama nama dan kepala. Pak, kepalanya masih ingat kan? Siap. Kepalanya? Iya. Karya ini, buku tulisanmu, buku karyamu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Bandar Lampung, Bapak Haji Lukman Hakim, SPD MM. Yang terhormat Wakil Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Yang terhormat para Dewan Guru dan staf MTS Negeri 1 Bandar Lampung dan mahasiswa PPLUIN Raden Intan Lampung yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Ketiga kalinya, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan khataman Al-Quran dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meraih cinta sang Nabi, meraih ridho ilahi. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sholawat Nabi. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, tausiah. Acara yang keenam, doa, dan diakhiri dengan penutup. Meningkat acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah. Meningkat acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Fadila Arif Aflani. Kepadanya dipersilahkan. Mau megang sendiri, pegangin. Hah? Pegang sendiri, pegangin. Nanti aja. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meningkat acara yang ketiga, yakni sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh saudari Rika Wulandari dan Triwahyuni. Kepadanya dipersilahkan. Kedua ya. Saya dapat kamera. Di sini ada. Turun ke Amir. Cek. Udah. Cek, cek. Cek, 1. Cek. Hitung Min, jumlahnya Min. Yang udah bayar berapa orang Min? Yang udah bayar aja yang buatin Min.
يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين قولك صف المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك. Kalau saya sih, kalau saya tak simpulkan, ya kita nggak tahu juga kalau ada kesempatan ada peluang mungkin ada terima. Manusia ketika ruh itu dihidupkan dimasuk dan berbeda bisa tidak uang 14 hari berakhir terus semuanya sudah dihidupkan. Pak, kopinya diminum Pak. Dulu, jangan dipotong dulu. Saya dulu saya yang dulu lah. Bapak, Ya, sudah mulai ya. Sebutan saya. Pembawa acara selesai Bapak masuk ya Pak ya. Oke. Cek pakai dia, cek. Ini kau aja. Coba oh ini. Oh, enggak ke sini. Pakai layar itu aja. Aku sambutannya dari sini. Kok nggak ada suara? Tes. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah. Yang saya hormati segenap Dewan Guru dan staf di lingkungan MTS Negeri 1 Bandar Lampung dan teman-teman mahasiswa PPL kelompok 65 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkah dan rahmat hidayahnya kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan yang mendung ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam Cek.
kita Pakai itu aja, gak usah pakai ini. pada Gak usah pakai suara bawah, atas saja. Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut bersama-sama dalam acara pembukaan kegiatan khataman Al-Quran yang dilaksanakan pada hari ini. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, serta para Dewan Guru yang telah membantu mensupport acara hari ini sehingga acara ini bisa berjalan. Acara kegiatan khataman Al-Quran ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah, di mana kegiatan ini diinisiasi oleh seluruh mahasiswa PPL Kelompok 65 dan dengan berkoordinasi dengan para Dewan Guru. Untuk kegiatan ini sendiri ditujukan untuk seluruh siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung yang berjumlah 29 rombongan kelas dan akan dilaksanakan secara daring berbantuan Google Meet. Nah, berhubung ini ada 29 rombongan kelas, sedangkan mahasiswa PPL itu hanya ada 22 orang, jadi jika dilaksanakan secara serentak, mungkin ada beberapa kelas yang tidak terhandle, tidak tercover dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ini, kami mengatasinya dengan membaginya 2 sesi. Jadi yang pertama, itu dilakukan setelah pembukaan ini, yaitu jam 9 sampai jam 10.30, yang akan diikuti oleh 15 kelas pertama. Lalu langsung dilanjut nanti jam 10.30 sampai jam 12.00 untuk 14 kelas lainnya sebagai sesi kedua. Kegiatan ini nanti akan dipimpin masing-masing oleh satu peserta PPL selaku admin dan pembimbing pengarah pelaksananya acara kegiatan ini sampai nanti kegiatan ini selesai. Dan nanti tugas dari anak-anak, dari tugas siswa-siswi, ketika jamnya sudah masuk, sesinya untuk langsung masuk ke dalam ruang video conference yang sudah ditentukan per masing-masing kelas. Nanti dari masing-masing guru pembimbing PPL akan mengarahkan anak-anak sekalian untuk memulai acara kegiatan pada jam tersebut. Dan yang terakhir, mungkin saya juga selaku koordinator kelompok sekaligus penanggung jawab pelaksana memohon maaf apabila selama persiapan sampai nanti akhir pelaksanaan masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali kekhilafan yang kami lakukan. Saya selaku koordinator kelompok mewakili teman-teman kelompok 65 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Iya betul. Blok samping. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Bandar Lampung kepada Bapak Haji Lukman Hakim SPD MM. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kaur TU, yang saya hormati
Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Yang saya hormati juga Bapak Ibu madrasahnya para juara, yang insya Allah pada kesempatan hari ini memantau kegiatannya ini ada yang dari rumah maupun dari kantor. Spesial yang kami hormati juga Bapak Ibu adik-adik calon guru sebagai mahasiswa PPL di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Selamat pada hari ini sudah bisa mengadakan kegiatan yang sangat baik dan bersejarah ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena seperti halnya pada hari ini juga kita mengadakan kegiatan ini juga dalam rangka mencontoh atau menteladani akhlak-akhlak Rasulullah yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari kita lahir dalam melaksanakan tugas dan seterusnya hingga Allah mentakdirkan kita kembali kepadanya. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Alhamdulillah juga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, tentunya sebuah catatan yang sangat baik dan catatan sejarah yang luar biasa karena kalian bisa melaksanakan kegiatan ini dengan cara yang sangat baik. Ya. Selanjutnya saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia, kemudian segenap anak-anak sekalian yang pada hari ini bisa hadir melalui virtual ini dalam rangka tentunya mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita dapatkan pembelajaran selama di madrasah. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru MTS Negeri 1 Bandar Lampung dan mahasiswa PPL, dalam kebersamaan ini marilah kita coba lakukan hal-hal yang sangat tentu yang bermanfaat buat kehidupan kita dan anak-anak kita. Pada peringatan Maulid ini, sebagaimana telah Rasulullah contohkan kehidupan yang benar. Saya sampaikan di awal, ketika kita terlahir menjadi manusia yang dilahirkan oleh keluarga muslim, itu juga sebuah hidayah. Kita menjadi muslim dari kecil. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan patut menambah keilmuan. Bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah dari lahir, remaja, dewasa, hingga menjadi seorang Rasul, hingga diwafatkan. Itu sebuah contoh kehidupan yang paripurna tiada celah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menjadikan Rasulullah sebagai kudwah, sebagai contoh dalam segala hal. Sebagai seorang siswa, bagaimana akhlak Rasulullah, dan kita sebagai seorang guru apalagi cara Rasulullah mendidik keluarganya, mendidik sahabatnya dan generasi awal begitu luar biasa. Oleh karena itu, melalui kesempatan hari ini, saya berharap bersama-sama untuk menorehkan sejarah selagi kita berkesempatan untuk menanam kebaikan-kebaikan, karena pada saatnya nanti tanaman kita yang akan memetik hasilnya adalah kita sendiri. Dan nanti pada saatnya sebagian manusia tidak mampu untuk memetik tanaman-tanaman di dunia karena lalai selama kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan, saling membantu untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan tentunya hadirnya Rasulullah sebagai contoh dan suri teladan akan membawa kehidupan kita pada kehidupan yang benar. Kita tidak terombang-ambing oleh
arus kehidupan masa kini yang tentunya kalau kita tidak memiliki tujuan dan contoh kehidupan yang nyata, tentunya kita akan terombang-ambing dan menjadi hal tidak punya arah dan tujuan. Oleh karena itu, marilah kita rapatkan barisan, semangat yang sama untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percayalah bahwa apa-apa karya-karya yang kita laksanakan itu tidak akan pernah tertukar hasilnya. Kita yang akan menuai dan kita akan memetik hasilnya. Bukan karena orang lain kemudian kita rajin dan karena tidak ada kemudian kita lemah. Karena catatan itu tidak akan pernah salah. Dan pahala itu tidak akan pernah salah pula kepemilikannya. Oleh karena itu, dalam kebersamaan di MTS Negeri 1 Bandar Lampung, manfaatkanlah sebaik-baiknya supaya kegiatan kita ini menjadi nilai pahala yang pada saatnya akan kita petik di kelak kemudian hari. Oleh karena itu, selamat mengikuti kegiatan ini kepada anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru serta segala panitia. Bersama dengan ini tentunya marilah kita buka kegiatan peringatan Maulid Nabi ini dengan mengevaluasi diri dan bertekad untuk mencontoh kehidupan sebagaimana yang Rasulullah contohkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini dinyatakan itu kan dimulai punya 3H, ada 2H, ada 1H. Tetangga yang punya 3H, dia saudara ini kita dekat, dengan dia muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia 3H. Ada tetangga punya 2H, dia muslim, dekat dengan rumah kita. Maka hak bertetangga dengan hak seorang muslim. Ada dia yang tidak muslim, tapi tetangga kita, dia hanya 1 hak bertetangga. Hormat menghormati satu sama lain. Ada suara berikan acara yang siang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Herman Edi. Kepada beliau dipersilakan. Sandine apa? Sandi apa? Tolong ini Pak. 1 2 3 4 tuh kan udah diklik. Ya. Oh ya, nanti Ibu caranya gini, apa RT apa yang setempat itu yang diajak rembuk mereka itu Bu jalan keluarnya. Ya, suruh RT lah yang itunya, negornya. Itu namanya mengganggu, nggak tahu itu. Artinya dia mengganggu sudah itu. Ya jelas nggak nyaman. Ya. 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 Kepada Bapak Herman Edi. Ya Bu, ini kan aja. Apa? Ya rembukkan musyawarah. Ya rembukkan musyawarah. Ya Bu, engkau. Ya.
Halo. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Kapan giliran Pak Herman ini? Pinjam. Sekarang Pak Herman. Sekarang. Sudah dari tadi kami nunggu. Sekarang. Sekarang ya, Bang. Iya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak Kepala yang saya hormati, panitia, adik-adik dari UIN, Raden Intan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, berkah, bahagia, dan insya Allah kita selalu diberikan oleh Allah kehidupan, selamat, dunia, dan akhirat. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bagian dari umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah tentunya syafaat akan kita peroleh dengan kita mengikuti yang dibawa, yang disunnahkan oleh baginda Rasul SAW. Dalil dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup kita supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang Allah muliakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi kita Muhammad ada hasanah yang baik. Contoh tauladan yang baik. Tak ada contoh yang sempurna dalam hidup ini kecuali beliau. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, kehidupan sosial muamalah, kembali kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, tentu bagi kita Rasul yang dilahirkan di kota Mekah berapa abad yang silam, ajarannya sampai ke negeri kita dengan izin Allah, dengan ridha Allah. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada siapapun. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba ma yukarribni ila hubbik. Ya Allah, beri aku rezeki untuk mencintaimu secara totalitas ya Allah. Mencintai orang yang mencintaimu yaitu nabimu. Mencintai orang-orang yang soleh. Mencintai teman-teman yang soleh. Mencintai orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT.
mencintai jalan untuk mendapatkan cinta Allah SWT. Bukankah hidup ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah? Nyawa kita, jabatan kita, harta kita, semua menjadi titipan dari Allah SWT. Mari kita pergunakan untuk mendekat diri kepada Allah SWT. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasul yang maulidnya hari ini. Keluarga besar MTSN 1 Bandar Lampung memperingati. Mudah-mudahan ini rasa cinta kita kepada beliau. Ini adalah rasa kagum kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ada orang yang menyepelehkan Nabi, merendahkan Nabi. Mudah-mudahan kita doakan yang membenci agama ini, yang membenci Rasul, Allah beri dia hidayah. Insya Allah dia cinta kepada Islam. Betapa Islam ini membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa? Rasul yang diutus oleh Allah ini mempunyai 4 sifat yang wajib melekat. Dan ini ada pada diri Rasul, semua Rasul Allah. Maksum dengan 4 sifat ini. Yang pertama siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Benar. Karena hidup jujur, hidup benar inilah yang menyelamatkan kita hidup dunia akhirat. Jadi pejabat jujur, jadi guru jujur, jadi murid jujur, jadi pedagang jujur. Pokoknya kita disuruh jujur, benar. Iyyakum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian umatku, kata Nabi, berlaku jujur dalam hidup ini. Setiap kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Setiap yang baik mengantarkan orang ke dalam surga. Insya Allah. Ini yang pertama, sifat sidik yang harus kita kembangkan dalam kehidupan. Di mana saja kita berada, apalagi di lingkungan MTSN 1 Bandar Lampung. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Menyampaikan dari Nabi. Sekalipun kadang kebenaran itu pahit untuk dirasa. Balighu anni walau kana murran, kata Allah, kata Nabi. Sampaikan kepada dari diriku, kepada umatku ini, walaupun itu dikatakan murran, pahit, tapi benar. Pel pahit biasanya manfaatnya tinggi. Sepahit apapun kebenaran, kalau dijalankan insya Allah, dia akan menyelamatkan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari diriku, kata Nabi, walaupun satu ayat tapi kebenaran sampaikan. Ketiga, Nabi itu amanah, orang yang dapat dipercaya. Kita diberikan oleh Allah kepercayaan dalam hidup, harta, jabatan, nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, umur kita ini, nyawa diri kita ini. Diri kita adalah amanah dari Allah SWT. Jaga kepercayaan Allah pada diri kita. Rasul mempunyai sifat amanah. Dia terpercaya dalam semua hal. Nikmat yang digunakan untuk di jalan Allah bukan untuk kemegah-megahan. Bukan untuk bersenang-senang semata. Bukan untuk membuat kita menjadi sombong dan takabur dengan nikmat yang ada pada diri kita. Hidup cerdas dalam hidup ini. Hidup penuh qanaah dalam hidup ini. Insya Allah walaupun kemewahan diberikan oleh Allah SWT. Sederhana dalam semua penampilan kehidupan. Yang keempat, saudara-saudara, anak-anak, bapak ibu sekalian, adalah fatonah, cerdas. Ini sekarang musim COVID, zaman ini sulit, maka rezeki yang datang pada diri kita, cerdaslah kita memanagenya. Waktu yang digunakan ini hendaknya cerdas kita gunakan, karena kematian tidak pernah akan tawar-menawar. Mau sehat, mau sakit, kalau dia datang kematian, enggak bisa mundur, enggak bisa maju. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Berbekalah dengan bekal takwa, berbekalah dengan ibadah, berbekalah dengan hal-hal yang baik, menghindarkan dosa-dosa besar, tak memakan hak-hak orang lain. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Nah, contoh kita cuma satu dalam hidup ini. Mensuri toladan baginda Nabi SAW dan sifat dan ajaran beliau itu mari kita implementasikan di masjid. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru, bagaimana kita memposisikan diri sebagai kepala. Jadikan diri kita
suri tauladan dan panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbuat kebaikan sekecil apapun, insya Allah saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak menjadi modal syafaat di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak kita juga. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sekarang kadang-kadang akhlak anak-anak ini senangnya pada K-pop Korea ya. Kadang-kadang ada gambar-gambar di kamar itu penyanyi-penyanyi K-pop Korea. Ya. Sadarkah kalian yang membesarkan kalian adalah ibu bapak kalian? Adakah gambar fotonya di kamar kalian? Ini yang banyak yang orang nggak kenal dengan kita, dia nggak tahu dengan kita, gambarnya kita pasang di kamar kita. Kita mengidolahkannya. Idola kita ada di depan mata kita. Ya ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang baik-baik, guru-guru kita yang baik-baik. Pak pelajari sejarah kehidupan Nabi itu suri tauladan yang tidak pernah keringnya. Foto Nabi memang nggak ada, tapi ajarannya bersemayam dengan iman yang mendalam ini. Orang yang beriman percaya kepada Nabi dijadikan hasanah itu ayat yang saya baca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang menjadikan Nabi sebagai suri tauladan itu satu cirinya, dia yakin akan bertemu Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang percaya bahwa Rasul itu dijadikan suri tauladan wal yaumal akhir, percaya pada hari akhir akan bertemu nanti. Orang baik dikelompokkan baik, orang yang nggak baik dikelompokkan nggak baik. Nanti ada pemisahan itu. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat dan menyebut Allah. Banyakkan tasbih, tahmid, tahlil, banyakkan baca Quran, mulut ini nggak henti-hentinya memuji Allah SWT. Itulah orang yang menjadikan Rasulnya sebagai suri tauladan. Kalau ini ada pada diri kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya yakin, saya rasa Bapak Ibu sekalian, anak-anak, demikianlah tausiah singkat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mari kita bermunajat kepada Allah, doa. Tidak bisa menghindarkan takdir kecuali doa. Takdir buruk maksudnya. Tidak dapat menghindarkan takdir buruk, masalah buruk dalam hidup kecuali doa. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Ya Allah ya Karim, kami keluarga besar MTSN 1 Bandar Lampung. Jadikan ya Allah kegiatan kami ini Engkau ridhoi ya Allah. Engkau berkahi ya Allah. Jadikanlah kebaikan bagi semua keluarga besar MTSN 1 Bandar Lampung. Ya Allah, Allah maftah lana abwabal khair, waftah lana abwabal barakah, waftah lana abwabas salamah, waftah lana abwabas siha wal quwwah, waftah lana abwabar rizki. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, bukakan pintu kebaikan di mana saja kami berada, apalagi tugas kami sebagai orang pendidik, tugas kami sebagai seorang anak didik, semua yang terlibat di MTSN 1 Bandar Lampung ini ya Allah, mempunyai kebaikan-kebaikan dengan keberkahan. Engkau berikan keberkahan dalam kehidupan, kebaikan di mana saja berada. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, bukakanlah pintu selamat, pintu sehat, pintu kekuatan, dan pintu rezeki. Apalagi sekarang ini ya Allah kondisi serba sulit. Mudah-mudahan orang tua kami diberikan kekuatan untuk membiayai anak-anak kami dalam pendidikannya. Dan kami guru-guru diberikan kekuatan untuk mengajar dan mendidik mereka ya Allah. Dan pimpinan kami pun diberikan kekuatan ya Allah untuk memimpin kami, untuk menyukseskan anak-anak didik kami, menghantarkan anak didik kami menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, kami berdoa juga kepadamu, hindarkan kami dari kerusakan, kehancuran, kebinasaan, perselisihan, dan lain-lain sebagainya ya Allah.
supaya kami hidup dunia ini selamat dan akhirat pula selamat. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu, anak-anak sekalian, doa kita. Semoga Allah senantiasa mengijabahnya. Semoga tausiah yang singkat tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Herman Edi diucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Meningkat acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiru kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa yang masih seluruh siswa agar memasuki sesuai dengan masing-masing dan bacakan bacaan Al-Qur'annya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.